Yang terhormat Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Rohmah dengan IPM 2021020224, Prodi Hukum Tata Negara, kelas C, Fakultas Syariah, UIN Radintan, Lampung. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pembaruan Hukum Islam dan Tujuannya. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Hukum Islam sendiri yaitu kumpulan atau koleksi upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Jadi, pembaruan hukum Islam artinya gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru dan untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Pengertian ijtihad. Ijtihad artinya salah satu wacana dalam pembaruan. Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan, ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur, yaitu yang pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya yaitu ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan sesuatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan atau keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.